Baik, saya akan menjelaskan mengenai kode yang ada pada tampilan ini, itu menggunakan Google Colab. Kode ini bertujuan untuk membangun sebuah model regresi linear untuk memprediksi pendapatan tahunan seseorang berdasarkan jumlah jam kerja tiap bulannya. Yang pertama yang kita lihat adalah sebuah tampilan import library di mana NumPy dan Pandos ini diimpor untuk melakukan operasi numerik dan manipulasi data. Lalu ada Scikit-learn dan linear unstructured model diimpor untuk menggunakan algoritma regresi linear. Ada MATLAB pyplot diimpor untuk visualisasi data seperti ini. Nah, ini adalah impor plotlyb-nya untuk memvisualisasi data regresi linear yang akan kita tampilkan di sini. Oke, langkah pertama adalah kita membuat sebuah data simulasi. Nah, yaitu menggunakan np-random sheet 42 digunakan untuk mengatur sheet generator bilangan acak agar hasil dapat direproduksi. X adalah array 6 PY yang berisi data jumlah jam kerja bulanan secara acak antara 50 sampai 170 jam di sini. Karena data yang dibuat adalah diminta itu data acak antara 50 sampai dengan 110 jam. Noise adalah array nanti yang berisi noise gangguan acak yang ditambahkan ke data pendapatan membuat data lebih realistis. Ya, noise di sini adalah data acak untuk digunakan sebagai data yang membuat data realistis. Kemudian Y adalah array NumPy yang berisi data pendapatan tahunan. Data yang dihitung berdasarkan rumus linear Y sama dengan 200 dikali X plus noise, yang berarti pendapatan tahunan secara linear berhubungan dengan jumlah jam kerja bulanan dengan tambahan noise untuk membuat hubungan tidak sempurna. Nih, data Y seperti ini namanya annual income. Oke, lanjut. Sekarang cara kita membuat dan melatih model regresi linear. Ada linear regression, yaitu dimana digunakan untuk membuat objek model regresi linear. Model.fitx y ini fitx y ini ini adalah model digunakan untuk melatih model dengan menggunakan data X sebagai feature jumlah jam kerja dan Y sebagai target pendapatan. Model ini akan belajar menemukan hubungan linear terbaik antara X dan Y-nya. Lalu ada slope and intercept. Nah, di sini slope and intercept. Di sini adalah parameter dari garis regresi yang ditemukan. Slope menunjukkan beberapa bisa peningkatan pendapatan untuk setiap pendapatan 1 jam kerja, sedangkan intercept adalah nilai prediksi pendapatan ketika jumlah jam kerja adalah 0. Di sini. Oke. New X. Nah, new X adalah array. Yang berisi data baru untuk jumlah jam kerja yang ingin prediksi di pendapatannya. Tuh, maka kita buat sebuah function prediksi, yaitu array 6P yang berisi prediksi pendapatan untuk data baru dihitung menggunakan model yang sudah dilatih. Nah, dengan functionnya prediction dengan model prediksi new x yang x ini dilatih untuk memprediksi pendapatan yang akan kita buat nanti. Kemudian adalah visualisasi. Ini adalah function visualisasi yang butuh itu menampilkan hasil dari prediksi-prediksi yang akan kita
lakukan. Di sini ada plt dot figure dengan function plt scatter. Nah, di sini lalu ada plt.plot, yaitu digunakan untuk menggambar garis regresi yang menunjukkan hubungan linear yang ditentukan oleh model. Seperti ini. Ini akan menggambarkan regresi linearnya. Nah, saya buat labelnya namanya regression line. Nah, di sini regression line. Seperti ini. Oh, ini adalah scatter untuk aktual data. Ini figurnya prediction. Ini scatter ini X, ini adalah XY. Saya buat warna biru dan ini saya buat warna merah. Ini warna hijau untuk prediksi. Maka akan tampilannya seperti ini, yaitu di sini ada pendapatan bulanan plus income judulnya, lalu ada ini adalah pendapatan income, ini adalah kerja dan jumlah jam per bulan. Maka tampilan pada regresi linear ini itu membentuk sebuah grafik ya, grafik. Garis regresi pada garis merah pada grafik itu eh, menunjukkan hubungan linear yang ditemukan oleh model antara jumlah jam kerja dan pendapatan. Maka di semakin dekat titik data dengan garis ini, semakin baik model tersebut dalam prediksi pendapatan. Lalu ada garis prediksi, titik hijau pada grafik menunjukkan prediksi pendapatan data baru. Semakin dekat titik hijau dengan garis regresi, maka semakin akurat prediksi tersebut. Seperti ini. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah ini adalah project yang kedua, yaitu kita akan membuat sebuah tampilan dataset. Sini ada function untuk mengimpor library dibutuhkan, yaitu pandas untuk memanipulasi dan analisis data, ada 6py untuk operasi numerik, matlob untuk visual sebuah data akan menampilkan sebuah grafik dari hasil prediksi yang kita buat. Yang pertama adalah kita membuat sebuah data simulasi. Data simulasi yang dibuat menggunakan sebuah function, yaitu nprandom.set data pada daftar frame. Di sini yang kita butuhkan yaitu mencari umur, lalu income, gender, membership status, dan target, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari hasil yang kita buat menggunakan bahasa Python dengan umur, income, dan gender, lalu membership status. Lalu prosesnya adalah yes atau no ketika dia mendapatkan sebuah status dari income yang dibuat berdasarkan umur. Lalu ada function quick overview of dataset. Di sini akan menampilkan data info, lalu ada tampilan data describe. Itu. Lanjut. Nah, kode ini dibuat untuk mengimpor library yang diperlukan untuk menganalisis data dan pemodelan machine learning. Selanjutnya yang sebuah data akan disimulasikan dan digambarkan. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah grafik menggunakan numeric data, ya, umur dan pendapatan. Nah, contohnya seperti ini.
ada umur dan pendapatan atau age income. Grafiknya seperti ini. Ini sebuah proses pemodelan dari hasil prediksi machine learning. Lalu kita buat korelasinya menggunakan heat map, ya, memberikan angka 1 dan income-nya min 0,029. Lalu ada confusion metric. Di sini klasifikasi reportnya menggunakan precision-nya 0,51 dengan akurasi makronya FPG 0,51 dan wake FPG-nya 0,51 dengan akurasi 0,1. Jadi rata akurasinya 0,51. Lalu ada function plotting feature importance. Nah, di sini tampilannya merupakan sebuah grafik income, age, gender, dan membership non-member. Kemudian untuk soal 3 di sini kita akan membuat sebuah data prediksi. Pertama kita membuat sebuah dataset sintesis, yaitu masih menggunakan pandas dan NumPy dan import random. Di sini pertama kita membuat sebuah data sintesis, yaitu umur, age, gender, location, generate, ya. Lalu what's harap atau di sini premise equation. Kita membuat sebuah dataset terlebih dahulu, setelah itu kita akan tampilkan sebuah data. Nah, setelah itu tampil seperti ini data yang sudah kita buat, dataset. Kemudian function berikutnya kita membuat sebuah pemisah antara fitur dan target, yaitu kita buat antara X dan Y. X ini data drop, yaitu premium suppression, lalu data Y nya adalah premium suppression, ini aksis yang satu. Lalu yang selanjutnya encoding variable, categorical, dan scaling fitur numerik. Contoh adalah di sini menggunakan num, ya, standar scalar, ada cat on one encoder, lalu age dan gender sebagai encoding variabel kategorikal. Nah, lalu di sini akan membagi data menjadi data latih dan data uji. Contoh ada xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split xy test size 0,3 dengan random state-nya adalah 42. Kemudian processing data menggunakan xtrain, yaitu processor .fit bukan transform xtrain, lalu xtest-nya prosesor transform xtest. Kemudian data kita buat menjadi logistic regression menggunakan function logregs, logistic regression random state 42, ya. Lalu regnya .fit, xtrain, dan xytrains. Random forest yang kita gunakan menggunakan function rf random forest classifier and estimator sama 100 dan random state-nya 42. Nah, contoh seperti ini, maka hasilnya random forest classifier-nya adalah 42. Oke, ini adalah kita akan membuat sebuah tampilan regresi klasifikasi. Pertama, prediksi untuk logistic regression, di mana Y adalah sebagai logres dan logres prediction xtest. Akan melakukan prediksi untuk random forest-nya Y underscore forest underscore rf. Lalu klasifikasi report-nya akan di print logistic regression classification report. Lanjut, ini hasil dari function tadi, di mana menampilkan sebuah regression classification report dengan akurasi 0,48. Random forest-nya dengan akurasi makro FVG-nya 0,49, lalu wake FVG-nya 0,51. Conversion metric logistic regression-nya 38, 48, yang 3.
Untuk random forestnya 38, 48, 29, 35. Lalu kita impor menggunakan Potlib agar tampilan menjadi kurva yang kita inginkan. Hasil seperti ini, yaitu kita akan melihat di mana posisi garis logistik, aggression, dan random forestnya itu seperti ini, diwarnai dengan warna orange, yang ini warna biru. Itu. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk presentasi UAS kali ini. Terima kasih.